Jadi boleh jelaskan nih hari ini udah mempersiapkan kado untuk gala dari Dedi sama Mayang seperti apa, mungkin apa aja kadonya? Ya, bismillah. Alhamdulillah hari ini, satu hari ini hari yang padat banget jadwal ini, hektik banget ya untuk menyiapkan kado untuk cucu Dedi Gala The Sky yang besok berulang tahun yang kelima, tanggal hari Senin tanggal 14 Juli. Persiapannya sebenarnya sudah dari bulan Januari. Dedi dan Mayang ingin bertemu gala di hari ulang tahunnya di tahun 2025 ini. Kita sudah merencanakan itu gitu. Yang pertama perencanaannya adalah kita harus minta izin dulu, membuat appointment atau janji dengan gala. Terus yang kedua ya Dedi sama Mayang sudah mempersiapkan kado masing-masing ya. Gala sudah Gala sudah belikan bed cover ya, superhero, di mana Gala juga lagi senang superhero kan. Tahun lalu gala ulang tahun Dedi nggak datang, Mayang juga nggak datang karena kan setahun yang sebelumnya juga Dedi datang kan nggak ketemu Gala, hanya membawa kado dan kue ulang tahun dan nggak ketemu. Dan pada saat itu Mayang lagi Gala lagi ada acara di satu tempat gitu ya, tapi Dedi pun itu nggak diundang. Jadi kado Dedi taruh di depan rumah dari rumah Bapak Isa dan Ibu Dedi. Nah, jadi tahun kemarin itu kita udah males gitu ya untuk datang lagi, takutnya nanti nggak ketemu lagi gitu kan. Tapi tahun ini kita coba menurunkan ego kita ya gitu. Kalau misalnya kita seperti ini terus kan kasihan Gala gitu kan. Gala ini kan sebenarnya punya dua keluarga kan, keluarga dari papinya sama keluarga dari maminya. Nah, kemudian Gala nanti kalau udah besar juga akan nanya keluarga maminya tuh mana gitu, pasti. Nah, untuk itu jadi tahun ini Dedi dan Mayang kita sudah bicarakan dari sejak bulan Januari untuk bisa bertemu dengan Gala gitu. Nah, tapi setelah kemarin Mayang meminta izin melalui chat ya kepada Bu Dewi, ternyata jawabannya di luar ekspektasi gitu. Jadi Mayang tuh tidak bisa bertemu gitu, tidak bisa bertemu dengan Gala, katanya mau ke Bali. Tapi yang Dedi dengar hari ini, besok katanya ada acara di Kemang gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Kemungkinan memang sudah final kali ya, sudah memang nggak boleh ketemu Gala. Jadi ya kita nggak mau ribut ya, kita nggak mau huru-hara lah ya. Sudah, kita ngalah aja lah. Makanya Mayang kan di VT-nya bilang ya aku ikhlas saja, aku sabar, aku berjiwa besar. Kalau sekarang ini belum bisa ketemu Gala, mungkin waktu nanti yang akan mempertemukan kita atau mempertemukan ontinya dengan Gala. Iya, kalau dari ontinya kadonya apa tuh isinya mungkin? Kalau dari onti Mayang itu kadonya ini bed cover lengkap, lambangnya logo gambar superhero, gambar dari Spider-Man semua ya, bantal, guling itu Spider-Man semua, dan ini pasti bisa dipakai kan. Biasanya kan kalau hadiah itu anak kecil itu kan cepet ya gitu, dia cepet besar, cepet udah misalnya mainan rusak gitu kan. Nah, Mayang tuh berpikir apa yang bisa dipakai lama gitu, long term gitu. Nah, kalau bed cover itu lama bisa dipakainya. Kebetulan kan Gala juga lagi suka superhero gitu kan, dibelikan Spider-Man. Nah, ini ontinya punya dua kado, tiga kado. Satu kado ini ya bed cover superhero, kado yang kedua itu gitar ya, gitar. Jadi Gala ontinya memberikan Gala gitar, itu gitar kecil ya, seperti ukulele tapi yang lebih kalau kan 4 senar, ini 6 senar, dimana gitar ini juga gitar yang pernah dimainkan oleh Mayang dari umur 5 tahun gitu ya. Jadi semoga aja sih Gala ya bakatnya ada di musik gitu ya gitu. Terus nah ini yang spesial nih, kado yang paling spesial dari dua kado atau kado Dedi adalah Mayang memberikan hadiah sebuah lagu ya, sebuah single yang judulnya Rinduku ya, yang itu dinyanyikan oleh ontinya sendiri, oleh Mayang, yang nanti akan rilis minggu ini juga, kemudian di hari Jumat. Dan lagu Rinduku ini menceritakan tentang, atau liriknya menceritakan tentang kerinduan
ya kerinduan tentang pada orang yang sudah pergi mendahului kita gitu ya. Kerinduan, terus ada doa juga di situ ya, rindu atas kepergian mami dan papinya Gala. Jadi cocok banget lagunya, sangat sedih sih, deep banget, dalam banget, melankoli banget, bener-bener lagunya kalau Dedi denger lagunya tuh Dedi mau nangis kalau Dedi ya, mau nangis banget karena liriknya bener-bener lagu ini ditujukan untuk Gala maupun untuk Mayang sendiri gitu ya. Mayang kan kehilangan kakaknya ya, jadi ada 3 kado buat Gala itu yang tadi ya, buat cover, gitar, dan single Rinduku untuk Gala. Iya, kalau kado dari Dedi boleh dikasih lihat? Kalau tadi Mayang sudah mempersiapkan kado, kalau Dedi agak besar nih, agak besar, dan kalau beberapa tahun yang lalu Dedi kasih kado itu ukurannya kecil ya, bisa dibawa ya pakai tangan. Kalau ini harus 2 orang nih. Jadi Dedi membelikan Gala motor sport ya, motor GP sport yang Dedi beli tadi barusan ya. Nah ini motor sportnya nih. Nah ini dia motor GP. Nah, semoga Gala suka ya. Ini motornya bukan dua ban ya, jadi 4 ban. Jadi nggak perlu keseimbangan. Jadi Gala udah bisa langsung naik. Dan ini pakai aki ya, bisa langsung dinaikin sama Gala. Jadi pengen banget nanti Gala bisa unboxing dan dia bisa naik motor ini, dan mungkin dipostingnya nanti di TikTok. Ini bagus banget, keren banget. Siapa tahu ya nanti. Jadi kan nggak tahu nih Gala ini sukanya apa ya, bakatnya apa. Karena kalau anak-anak Dedi seperti almarhum Vanessa dan Mayang itu Musik. bakatnya itu terasa itu dari umur 5 tahun. Mayang itu main gitar dari umur 5 tahun. Ya, dari umur 5 tahun main gitar sampai sekarang akhirnya ya dia bakatnya di musik ya, di gitar, jago main gitar ya, baik itu akustik maupun di elektrik ya, baik itu ritme maupun melodi. Nah jadi nggak tahu nih Gala nanti ininya bakatnya apa ya. Gala kan ada darah Dedi ya, maminya ada bakat seni ya, Mayang juga ada seni. Yang mudah-mudahan bakatnya Gala ada di seni juga ya, di musik. Tapi kita kan nggak tahu ya sebelum kita bisa lihat anak ini suka apa. Tapi di umur 5 tahun sebenarnya kita udah bisa lihat gitu dia suka apa. Nanti coba aja kalau memang dia suka motor ini ya, semoga aja bisa jadi Valentino Rossi-nya Indonesia kan. Gala suka motor, jadi kan sekarang dia juga sering ya nonton GP, keren banget sih. Dan di Indonesia juga udah ada atlet riders yang sudah juara ya di motor GP gitu. Ya mudah-mudahan aja ya. Tapi kalau enggak ya sudahlah, ini buat mainan aja. Kita nggak tahu nanti Gala itu sukanya atau bakatnya apa gitu. Iya. Ini rencananya besok mau kasih ke rumah Pak Haji atau seperti apa? Nah itu dia nih, agak sedikit bingung deh dia gitu ya. Setelah Mayang minta izin ke Ibu Dewi untuk ketemu dengan Gala, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Ya bingung juga Dedi mau gimana gitu ya, mau memberikan kado ini gimana gitu ya. Katanya sih mau ke Bali, tapi yang Dedi dengar ternyata Gala ada acara gitu di rumah di Kemang gitu, di satu tempat gitu. Tapi kan Mayang dan Dedi nggak diundang gitu ya. Bingung juga gitu ya mau memberikan kado ini untuk Gala gimana, kita nggak bisa ketemu gitu. Apakah nanti Dedi minta tolong atau minta bantuan Kak Seto untuk memediasikan ya satu keluarga ini yang belum bisa bersatu untuk sama-sama merawat Gala. Untuk ketemu Gala aja kan Mayang susah, Dedi susah gitu. Nggak ada maksud apa-apa sih, cuman minta tolong aja kepada orang-orang yang berkompeten di bidang masalah anak ya gitu. Jadi pemerhati anak juga kan Kak Seto pemerhati. Mungkin nanti Mayang aja sendiri boleh sama Kak Seto, mungkin Dedi enggak. Kalau memang Dedi belum bisa bertemu ya Dedi kan nggak mau memaksakan pihak keluarga sana gitu ya. Tapi kan Mayang kasihan ya, Mayang pengen ketemu. Apakah akhirnya minta bantuan Kak Seto untuk memediasi Mayang untuk bisa bertemu dengan
gala. Ya, tapi kan ulang tahunnya besok nih. Hmm. Nah, nanti besok kan nggak mungkin secepat itu untuk minta bantuan Kak Seto. Iya, Akhirnya iya. Mau Nggak dititipkan apa-apa. dulu atau gimana kadonya? Dede? Antara dititipkan atau kita bawa kembali gitu ya, atau bawa kembali nanti gimana siapa yang bisa membantu antara dua sih, nggak tahu juga gitu ya. Kayak tahun lalu kan 2 tahun yang lalu kan Dedi pernah menitipkan kado kan di depan rumahnya Pak Faisal dengan kue segala macam, mungkin juga seperti itu. Tapi kalau yang dulu itu kan kalau nggak salah rumahnya tuh nggak ada pagar. Oh, iya. Jadi kan yang di sana itu dulu kalau nggak salah itu rumahnya kan kayak ini ya, kayak apa sih perumahan yang tidak ada pagarnya gitu. Jadi bisa taruh kalau yang ini kan ada pagar, nggak bisa dititipin gitu. Kalau ada orang mungkin dititipin, kalau nggak ada orang mau dititipin kemana kan? Iya. Di pagar soalnya gitu. Iya, iya, oke. Itu aja Ya. sih. Oke, kalau untuk komunikasinya sama mungkin Haji Faisal sama Bu Dewi, Dedi sendiri gimana? Ya kalau untuk komunikasi Dedi udah nggak ada komunikasi Ada. sama sekali ya. Kita sudah punya kehidupan masing-masing ya, Pak Faisal dan Bu Dewi juga mungkin udah sibuk, Dedi juga udah sibuk gitu ya. Jadi sudah tidak ada komunikasi apapun gitu. Tapi yang mengganjalkan masalah gala aja kan. Ya kalau Dedi kan orangnya udahlah mengalah aja lah gitu. Kalau memang nggak boleh ya mau diapain gitu, masa mau dipaksa-paksa gitu ya. Ya kalau memang nggak boleh ya sudah gitu. Dedi sih nggak mau nanti akhirnya jadi digoreng-goreng lagi beritanya huru-hara gitu. Ya Oke. itu dia kemarin sebenarnya bagus kan, Mayang sudah membuka komunikasi ya dari Mayang gitu. Mungkin komunikasi itu yang akhirnya breakdown gitu ya, putus sampai di situ. Sebenarnya Mayang sudah chat dengan baik-baik ya, dimulai dengan assalamualaikum, apa kabar Bu Dewi gitu. Mayang boleh gak nanti tanggal 14 hari Senin sama gala ulang tahun, boleh gak Mayang ketemu dengan gala dan berkunjung ke rumah gala gitu. Itu sebenarnya udah bagus itu sebenarnya, komunikasinya udah dibuka oleh Mayang gitu ya. Nah makanya kenapa Mayang dibilang nggak sesuai ekspektasi Mayang pikir gitu ya. Ya jawabannya sangat mungkin apa ya, nggak seperti yang Mayang harapkan gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya itu chatnya gitu kan. Pokoknya intinya nggak bisa ketemu gitu. Kalau assalamualaikum Mayang aja nggak dijawab waalaikumsalam gitu sama Bu Dewi gitu. Kalau misalnya sebagai orang tua kan Mayang tuh anak gitu ya. Coba dirangkul ya, bisa bilang kan Mayang kan bilang assalamualaikum, dia dijawab waalaikumsalam gitu. Ya apa kabar? Mayang kan ditanya apa kabar juga kan mungkin bisa. Ya Oma baik kabarnya, Mayang gimana kabarnya? Mungkin kalau yang sudah enak kan SMS gitu ya, chat-chatnya gitu ya, baik gitu. Terus iya kalau misalnya memang mau pergi ke Bali ada acara ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kapan gitu dijanjikan Mayang bisa datang ke sana, waktu, hari dan tanggalnya itu juga nggak ada waktu, hari dan tanggal. Pokoknya ya nggak bisa kita mau ke Bali gitu. Ya sudah. Mayang ya berjiwa besar aja kan, dijawab dengan Mayang harus sabar, berjiwa besar. Ya mungkin waktu yang akan mempertemukan Mayang dengan Gala gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya pintu komunikasi itu sudah dibuka sama Mayang, tapi sambutannya ya tidak sesuai ekspektasi Mayang gitu. Itu aja sih. Okay. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi sih nggak mempermasalahkan itu. Ya mungkin memang mereka sibuk, mereka banyak urusan ya kan. Jadi mengerti aja sih. Oke, terima kasih Dedi. Ya. Selamat ulang tahunnya buat Gala nggak? Ayo, Boleh. Bentar, 3, 2, 1, sekarang Dedi. Ya, untuk Gala, Dedi mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Gala. Semoga Gala sehat selalu, Gala menjadi anak yang kuat, ya, menjadi anak yang hebat. Jangan lupa sholat, ya, doakan mami papi. Diyakin mami papi sudah di surga. Dan kalau Gala melihat Dedi sekarang, Dedi memberikan kado dan hadiah ulang tahun untuk Gala. Semoga Gala suka kado dari Dedi dan Aunty. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Gala, happy birthday, wish you all the best. Dedi dan Aunty sayang sama Gala. Oke.